always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul bel listrik otomatis. Latar belakang gejala elektromagnet sering digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa penerapan elektromagnet tersebut dapat ditemui pada bel listrik, saklar listrik, dan telepon kabel. Bel listrik adalah suatu alat yang mampu menghasilkan suara dari adanya perubahan energi listrik menjadi magnet, yang nantinya menimbulkan energi gerak yang berfungsi sebagai sumber pelaku timbulnya suara. Bel listrik telah banyak dimanfaatkan manusia seperti yang mampu menghasilkan suara dari adanya perubahan energi listrik menjadi magnet, yang nantinya menimbulkan energi gerak yang berfungsi sebagai sumber pelaku timbulnya suara. Bel listrik telah banyak dimanfaatkan manusia seperti yang digunakan sebagai bel rumah, bel sekolah, sebagai alarm, sirene mobil, dan macam-macam manfaat lainnya. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan penulisan ini adalah siswa dapat mengetahui pengertian bel listrik. Siswa dapat mengetahui cara membuat listrik. Siswa dapat mengetahui prinsip kerja bel listrik. Yang ketiga adalah manfaat. Manfaat dalam sebuah sistem bel otomatis sederhana. Sistem ini didesain untuk mempermudah pengunjung yang kesulitan menekan bel rumah, seperti anak-anak dan penyandang disabilitas, terutama untuk orang yang mempunyai toko. Justru dengan adanya bel listrik otomatis ini dapat mempermudah pekerjaan mereka. Bab 2, teori dasar. Pembahasan. Bel listrik otomatis adalah bel yang berfungsi jika mendapatkan aliran listrik. Bel ini dapat dibuat dengan memanfaatkan sifat-sifat dari elektromagnet atau medan listrik. Penggunaan bel listrik antara lain pada rumah, sekolah, asrama, dan lain-lain. B. Cara membuat bel listrik otomatis. Alat yang dibutuhkan yaitu adalah sensor halangan rintangan. Modul sensor ini memiliki sepasang pemancar dan penerima inframerah. Frekuensi inframerah yang dipancarkan mengenai permukaan halangan rintangan objek terdeteksi akan dipantulkan kembali dan diterima oleh bagian penerima inframerah. Setelah diproses oleh rangkaian pembanding komparator, lampu hijau akan menyala dan mengeluarkan sinyal digital yang disebut digital output rendah. Buzzer yaitu sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Buzzer ini bisa dipakai pada sistem alarm, juga bisa digunakan sebagai indikasi suara. Buzzer adalah komponen elektronika yang tergolong transducer. Sederhananya, buzzer mempunyai dua buah kaki, yaitu positif dan negatif. Yang ketiga adalah IC 7805. Adalah IC regulator tegangan linier 3 terminal dengan tegangan output tetap 5 volt yang berguna dalam berbagai aplikasi. Saat ini IC regulator tegangan 7805 diproduksi oleh Texas Instruments On Semiconductor, ST Microelectronics, Diodes, Infineon Technologies, dan lain-lain. Wadah bekas yang berfungsi sebagai wadah setelah alat-alat telah dirancang.
Adapun wadah yang dapat bisa digunakan yaitu seperti wadah minyak rambut dan lain-lain. Yang kelima adalah transistor tipe 2 PNP. Secara umum penggunaan transistor ini adalah untuk sistem penguat sinyal audio. Namun demikian, transistor ini dapat juga digunakan sebagai saklar di dalam sirkuit switching, tegangan maupun arus. Daya angkat beban yang dapat dicapai tipe 2 mencapai min 6 ampere dengan tegangan maksimum min 100 volt. Yang keenam adalah kabel warna merah dan hitam. Kabel dua warna merah dan hitam digunakan untuk sebagai muatan listrik positif dan negatif. Yang ketujuh adalah resistor 1K. Fungsi resistor sendiri yaitu pada rangkaian elektronika sebagai penahan tegangan dan arus. 2. Cara merangkai. Pertama, kita ambil resistor 1K lalu solder ke basis transistor dan kaki tengah transistor. Kita beri kabel putih kolektor dan pada kaki emitor kita beri kabel warna merah. Resistor kita solder pada kaki outnya, yang kolektor kita solder pada kaki buzzer arus plus. Lalu pada arus emitor kita solder pada VCC pada kaki buzzer arus min. Kita sambung ke arus GND di modul atau sensor halangan rintangan. Setelah itu kita sambungkan kaki buzzer dan GND ke baterai arus min, sedangkan arus plusnya kita sambung ke emitor dan VCC modul atau sensor halangan rintangan, lalu akan menyala otomatis. Bab 3. Hasil analisis. Analisis kebutuhan peralatan. Dalam merancang bel ini, penulis membutuhkan beberapa peralatan. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Sensor halangan rintangan digunakan untuk pemancar dan penerima inframerah. B. Buzzer mini 5 volt digunakan sebagai indikasi suara. C. IC 7805 digunakan untuk menstabilkan tegangan tersebut menjadi 5 volt. D. Botol bekas digunakan sebagai wadah komponen ini. E. Transistor tipe 2 PNP digunakan penguat sinyal audio. F. Kabel warna merah dan hitam digunakan untuk membedakan arus min dan plus. G. Resistor 1K digunakan untuk penahan arus listrik daya rendah. A. Bel listrik otomatis. Dengan adanya prinsip di atas, maka dapat dikembangkan dalam pembuatan bel listrik. Dalam pembuatan bel listrik ini memanfaatkan adanya baterai yang dapat menyimpan daya listrik, sehingga dapat digunakan dalam situasi darurat, misalnya dalam keadaan mati lampu atau disebut juga dengan padam. Bab 4. Penutup. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu dengan adanya arus listrik yang tersimpan di baterai, maka dapat menghidupkan bel listrik otomatis tersebut meskipun sedang dalam keadaan mati lampu.
atau padam, tapi dengan syarat baterai tersebut masih ada daya listrik yang tersimpan di dalamnya. Saran: pemanfaatan ilmu fisika telah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan setelah membaca proposal skripsi ini, penulis dapat memanfaatkan dan mengembangkan ilmu-ilmu fisika yang penulis pelajari. Di samping itu, pembaca juga dapat memanfaatkan skripsi yang penulis tulis sebagai pedoman pembuatan proyek berikutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.